Hai, selamat datang di podcast gua. Ini podcast pertama, ini podcast perdana gua. Sebelumnya, kenalin nama gua Erwin Solehudin. Alumnus UIN Sarjana Jakarta. Gak apa-apa bawa instansi aja. Ya, di sesi ini namanya sesi sersan sih, serius tapi santai. Dan bakal banyak lagi sesi-sesi lainnya. Oke. Ini bukan mungkin lagi, ini udah pasti podcast gue perdana. Jadi mohon dimaklumi kalau kata orang Sunda mah pacaletot. Jadi banyak nya, banyak 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 kayak gitunya. Jadi, karena beda di podcast sama kalau lagi diskusi, itu beda banget. Jadi di bahasan kali ini gue mau bahas seputar percintaan, lagi-lagi percintaan, tapi dalam kasus percintaan antara lawan jenis ya, bukan sesama jenis, karena itu bukan ranah gue. Nah, gue mau bahas aspek percintaan dari sisi kejiwaan si subjek atau dari sisi kejiwaan perempuan. Agak miris sih kalau bilang wanita, tapi biar gak formal amat, ya udah cewek aja. Nah, di bahasan ini tentunya gak sepenuhnya benar dan gak menutup kemungkinan buat benar juga. Tapi yang pada intinya gue gak tahu kenapa pengen banget bahas sifat dasar cewek. Intinya gue di sini sekedar sharing aja, dan tentunya bahasan ini gak tanpa dasar. Alias semua bahasan ini berdasarkan apa yang gue alamin dan beberapa penjelasan dari pakar psikologis atau pakar kejiwaan. Tapi jangan pusing dulu gara-gara ada kata pakar-pakaran, santai aja. Karena sesi ini adalah sesi sersan, serius tapi santuy. Nah, di bahasan ini gue mau bagi ke dalam beberapa part ya. Dan ini part satunya. Dan untuk selanjutnya bakal ada part 2, part 3, part 4. Terus ada 4, 5, 6 dan sebagainya. Oke. Cekidot, markodot, kodot, takidot, kedot, lalidot, lidot. Maaf, gue sambil ngerokok podcastnya. Banyak teman-teman gue yang curhat, Win, kenapa sih ya? Gue padahal udah berkorban ini itu, tapi kok dia gak pakai sih? Pak, harus lebih banyak lagi pengorbanan yang gue harus lakuin. Terus ada lagi yang nanya, kenapa sih Win banyak di luar sana yang pacaran cowoknya jelek, ceweknya ganteng? Ya maksudnya cowok gimana sih? Cowoknya jelek, ceweknya cantik. Maaf, kalau jelek, diksi jelek itu terlalu mendiskriminasi. Cowoknya kurang ganteng kali ya, kurang ganteng, dan ceweknya cantik. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu cukup menggelitik bagi gue, dan jawaban-jawaban itu gue tuangin juga di bahasan kali ini. Oke, pertama gue mau bahas cara klasik cowok yang gak adil, cara lama, cara kuno.
Mungkin di sini gue agak formal ya, karena gue juga takut biar lancar, dan gue tulis juga ini. Maaf aja kalau misalkan agak formal, ada campur-campuran lah. Ada bahasa formal, ada bahasa agak formal. Tentunya buat kalian yang menyandang status mahasiswa ataupun SMA udah tahu, udah belajar tentang ilmu psikologi, dan udah agak asing dengan bapak psikologi modern. Ada yang tahu? Oh, ini bukan tanya jawab ya, ini lagi podcast. Nah, tentunya teman-teman udah tahu bapak psikologi modern itu siapa? Yap, betul. Samsuri. Bukan Samsuri. Ya, betul, Sigmund Freud. Bapak psikologi modern yang lebih dari 30 tahun mempelajari tingkah laku manusia. Dia bilang kayak gini, apa sih yang wanita inginkan? Itu pakar psikologi, bapak psikologi loh, nanya apa sih yang dipengenin sama cewek. Bingung gitu loh, bapak psikologi aja bingung. Cewek emang makhluk yang kompleks. Banyak cowok bingung apa sebenarnya yang dipengenin sama cewek. Kadang cewek ngomongnya A, tapi saat si cowok ngasih A, cewek itu berubah pikiran dan menginginkan B. Tapi pada saat si cowok itu ngasih B, wanita itu bilang bahwa ternyata si A lebih bagus tanpa alasan yang masuk akal. Jadi di luar nalar semua gitu loh, apa yang dipengen sama cewek itu. Cowok mandang wanita kayak apa ya, kayak kue coklat kali ya, strawberry yang lembut, lezat, intinya kayak makanan yang enak banget gitu. Tapi sebagian cowok juga berfantasi ngemilikin romantika dengan cewek itu yang layaknya bidadari. Kalau sekarang mungkin Aya Geraldine ya. Ya buat apa? Buat damai, tenang, dan bahagia selamanya. Sebagian lagi berekspektasi cewek sebagai objek untuk mendapatkan reputasi karena memiliki wanita cantik, tidak dimiliki pria-pria lain, dan membuat mereka merasa bangga dan diakui. Ya emang kecantikan seringkali menjadi faktor utama para pria untuk memilih seorang wanita selain kepintaran, kepribadian yang menarik, dan kekayaan. Yaitu muka, komuk. Banyak cowok yang menyangkal, cuma sedikit yang mengakui. Banyak pria melakukan banyak hal-hal gila. Hal-hal gila demi berkorban untuk bisa memiliki seorang wanita. Betul apa betul? Ya, benar. Ada yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan barang-barang mewah. Ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu. Atau apa saja yang diminta si wanita. Ada yang membuang banyak waktu sia-sia untuk bisa menjadi pembantu si wanita. Dengan berbuat ekstra sangat-sangat baik.
seperti mengerjakan tugas si wanita, membawakan belanjaan si wanita, menemani si wanita belanja, menjadi sopir keliling, menjadi Gojek keliling, menjadi Grab keliling si wanita. Mendengarkan dengan seksama cerpennya cerita pendek yang dalam tanda kutip membosankan si wanita. Bahkan banyak pria yang mengorbankan kewajiban mereka di kantor, di tempat-tempat kerjaan lah, tempat kerja atau ya kewajiban-kewajiban lainnya. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa bersama wanita yang mereka harap bisa tertarik dengan mereka. Banyak juga pria yang ekstrim berkompetisi dengan pria lain untuk mendapatkan seorang wanita. Di antaranya ada yang sampai berkelahi, sampai pak gitu. Ada yang perang dingin juga, gak nanya gitu kan, selama 37 tahun, kan gokil. Sampai yang paling parah itu apa coba? Ya betul, kehilangan teman cuy, kehilangan sahabat. Gara-gara apa? Gara-gara cewek. Wah itu udah parah banget. Jangan sampai deh teman-teman ngalamin kayak gitu. Tahu bahkan diusir oleh keluarga gara-gara cewek. Ya Allah. Semua hal-hal gila ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besarnya para pria mampu berkorban demi seorang wanita. Dan pada saat si wanita pergi dengan pria lain, para pria malang yang suka berkorban nih stres, depresi, dan amit-amit a'udzubillah min dzalik ya, bahkan ada yang bunuh diri. Ya konteks di Indonesia mungkin jarang mungkin konteks di Indonesia akan, tapi kalau misalkan kita lihat di negara-negara Eropa ya, kayak di Jerman gitu, banyak yang sampai bunuh diri gitu kan, gara-gara ini perlopean. Kira-kira di benak pria si tukang berkorban itu kayak gini, apa sih yang kurang dari pengorbanan saya? Ya itu kata-kata yang sering kita dengar dari seorang pria. Mereka selalu berpikir bahwa semakin banyak mereka berkorban, semakin si wanita tertarik dengan mereka. Betul apa benar? Ya, benar sekali. Nah, itu bagi gua adalah cara lama yang gak adil. Dan konsekuensi psikologisnya atau mafhum mukhalafahnya atau konsekuensi kebalikannya, jika cara lama seperti itu tidak adil, mengapa tidak cari cara baru yang lebih adil dan bahkan menguntungkan bagi kita? Nah itu pertanyaannya. Untuk sekarang, yuk cowok-cowok, ayo sini. Pejamin mata, bayangin jika kita gak usah ngelakuin hal-hal gila yang dilakukan para pria atau cowok atau laki-laki. Kita gak perlu menghambur-hamburkan uang kita. Kita bisa jadi diri kita sendiri dan mampu membuat wanita yang selalu diinginkan oleh kita itu tertarik dengan kita. Apakah ada cara seperti itu? Ya ada. Berbahagialah dan beruntunglah buat kawan-kawan semua, buat teman-teman semua, karena teman-teman adalah orang-orang yang terpilih yang akan menguasai sebuah konsep yang 99 pria di luar sana sangat membutuhkan. Sangat butuhkan. Ingat,
banyak berkorban, melakukan hal-hal gila, menghambur-hamburkan uang, sok jagoan atau maco, sok pintar, sok baik, sok membantu, sok kenal, sok dekat. Sok apa lagi? Sok baso, bukan sok baso. Sok baso tadi, bukan. Sok baik demi membuat seorang wanita tertarik pada kita adalah cara layak, adalah tuh kan, adalah apa? Cara lama yang gak adil. Ya kadang-kadang cara-cara tersebut berhasil jika kita punya wajah ganteng, kaya, mempunyai fisik ideal, terkenal, atau wanita tersebut memang sudah tertarik dengan Anda dari sananya. Tapi kalau misalkan kita udah kumel, muka hitam, maaf ya kalau mendiskriminasi, terus mata kuning, gigi kuning, mabok tai, roromehen, gitu kan, panua, kurapan, lapar. Kok lapar sih? Sorry, udah malam. Nah, tapi gimana kalau wanita tersebut belum tertarik pada kita, dan kita yang tadi gue bilang gak ganteng gitu, gak kaya, gak terkenal, bahkan gak punya fisik ideal, diam saja gak cukup. Kita harus lakukan sesuatu. Oke, mungkin itu part 1, dan selanjutnya ada part-part yang bakalan menarik lagi tentunya. See you next time.